Wah, apa ini? Suratnya disuruh buka nih. Apa ya isinya? Kok cuma kertas kosong gini? Nggak ada tulisannya sama sekali, cuma putih semua. Nah, apa ya maksudnya? Coba wah, ada kertas lagi nih. Semprotkan cairan di dalam botol ke kertas, kemudian baca isi pesannya. Oke deh, Pak. Loh, apa ya? Kok bisa muncul kayak gini? Wah, ternyata muncul tulisannya. Warnanya bisa merah kayak gini ya. Padahal tadinya kertasnya kosong. Terus cairannya juga cuma cairan bening, gak ada warnanya gitu. Kok bisa kayak gini ya? Nah, untuk mengetahui bagaimana surat ajaib ini bisa terjadi, simak video ini sampai habis ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Indikator asam basa ada yang merupakan indikator alami. Ini terdiri dari beberapa jenis tumbuhan yang diambil ekstraknya, kemudian akan memberikan warna berbeda-beda pada larutan yang bersifat asam dan basa. Di sini ada beberapa contoh untuk ekstrak-ekstrak tumbuhan atau tanaman alami. Kalian juga bisa menambahkan atau mencoba di rumah bahan-bahan dari tumbuhan yang bisa kalian buat ekstraknya, yaitu dengan cara menghaluskan atau menumbuk kemudian diberi sedikit air. Nah, untuk ekstrak kubis ungu di sini dapat menghasilkan warna berbeda tergantung pada pH setiap larutannya. Selain itu, ada juga indikator buatan. Contohnya yang pertama yaitu kertas lakmus. Tentu saja kalian sudah pernah tahu kertas lakmus, yaitu ada lakmus merah dan lakmus biru, di mana mereka akan memberikan indikator yang berbeda dari larutan asam, netral maupun basa. Bisa kalian lihat dari perubahan warna, ada yang tetap merah atau yang menjadi merah, kemudian ada yang tetap netral, tetap biru, kemudian ada yang dua-duanya bisa menjadi biru pada larutan basa. Nah, kemudian berikutnya pH stick atau indikator universal. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, ini ada kertasnya, kemudian situ ada wadahnya di mana ada angka-angka pH-nya. Nah, caranya adalah kertasnya tadi kita celupkan ke dalam larutan yang akan diuji, kemudian warnanya akan berubah dan kita akan cocokkan atau membandingkan perubahan warna yang di kertas pada wadah sehingga kita bisa mengetahui pH-nya berapa. Nah, berikutnya adalah larutan indikator. Di sini ada beberapa nama larutan yang bisa kita jadikan indikator, di mana dia akan mengalami perubahan warna pada trayek pH atau rentang pH yang bisa kalian cermati pada gambar ini. Nah, tapi di sini kita akan membahas hanya beberapa larutan indikator saja. Untuk larutan yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu methyl orange atau disebut juga dengan MO. Di sini bisa kalian perhatikan trayek pH-nya 3,2 sampai 4,4 dengan perubahan warna merah sampai kuning. Artinya untuk larutan dengan pH kurang dari 3,2 maka warnanya akan merah. Kemudian untuk larutan yang di atas 4,4 pH-nya maka warnanya akan kuning. Kalau di antara itu berarti warnanya orange ya. Nah, kemudian berikutnya adalah methyl merah atau MM atau juga methyl red. Nah, di sini bisa kalian cermati trayek pH dan perubahan warnanya. Kurang dari 4,8 warnanya merah, lebih besar dari 6 maka warnanya akan kuning. Untuk antara itu berarti juga nanti warnanya akan menunjukkan warna orange di rentang pH 4,8 sampai 6. Nah, kemudian berikutnya adalah brown thymol biru atau kita sebut juga dengan BTB. Untuk larutan dengan pH kurang dari 6, warnanya akan kuning. Untuk pH yang lebih dari 7,6, warnanya akan biru. Nah, untuk larutan yang pH-nya ada di antara 6 sampai 7,6, maka warnanya ada di antara itu, yaitu hijau. Terlihat pada seperti gambar itu.
Nah, berikutnya di sini adalah phenolphthalein atau disebut juga dengan PP. Untuk trayek pH-nya di sini 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna tak berwarna menjadi merah. Jadi seperti tadi ya, kurang dari 8,3 warnanya tak berwarna, lebih dari 10 warnanya menjadi merah. Nah, untuk berikutnya di sini adalah metil biru dengan trayek pH 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna seperti ini. Jadi untuk larutan dengan pH kurang dari 10,6 warnanya biru, kemudian lebih dari 13,4 warnanya akan semakin ungu. Untuk berikutnya yaitu pH meter. Di sini ada pH meter yang analog dan digital. Keduanya sama cara pakainya. Di sini sama-sama elektrodenya dimasukkan ke dalam suatu larutan, kemudian di situ akan menunjukkan pH dari larutan tersebut. Nah, di sini kita akan memperkirakan pH suatu larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, di sini ada contoh soal diketahui tabel trayek perubahan warna pada beberapa indikator. Kemudian kita diminta untuk mengecek atau memperkirakan pH suatu limbah jika diketahui hasil percobaannya menunjukkan bahwa dengan penambahan MM berwarna kuning, dengan penambahan BTB warnanya biru, dengan penambahan MO berwarna kuning, dan dengan penambahan PP ternyata tak berwarna. Nah, dari tabel bisa kita lihat ya, di situ ada batas bawah dan batas atas gitu ya, bisa kita istilahkan seperti itu. Untuk yang MM menunjukkan warna kuning, berarti bisa kita perkirakan pH-nya lebih besar dari 6. Kemudian untuk MO warnanya kuning berarti lebih besar dari 4,4. Kemudian untuk BTP lebih besar dari 7,6, sedangkan untuk PP karena dia menunjukkan tak berwarna berarti pH-nya kurang dari 8,3. Nah, karena ada beberapa data seperti ini, maka kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, untuk garis bilangan di sini kalian tidak perlu detail-detail, tidak apa-apa. Di sini saya buat pemisalan untuk angka-angkanya, jadi langsung akan saya tuliskan beberapa angka di sini, kemudian nanti kita akan masukkan data dari tabel ke dalam garis bilangan ini untuk memperkirakan pH dari suatu limbah tersebut. Untuk indikator MM di mana menunjukkan bahwa pH-nya lebih besar dari 6,0, maka kita tuliskan garis seperti ini untuk MM. Nah, begitu juga kita lakukan untuk MO, BTB, dan PP. Nah, kemudian bisa kita arsir daerah yang menunjukkan bahwa perkiraan pH limbah tersebut karena sudah kita lihat dari beberapa indikator. Nah, dari data di sini, dari garis bilangan di sini, kita bisa lihat bahwa ternyata larutan limbah tersebut perkiraan pH-nya yaitu lebih besar dari 7,6 dan kurang dari 8,3. Nah, jadi bagaimana pembuatan surat ajaib tadi? Simak penjelasan berikut ya. Nah, di sini ada bahan PP dan NaOH. Ternyata si pembuat surat menggunakan dua bahan itu. Ingat ya, PP merupakan indikator yang bisa digunakan dengan perubahan warna tak berwarna menjadi merah. Nah, ternyata dia menuliskan pada kertas itu dengan larutan indikator PP-nya. Jadi dia menuliskan pesan di situ. Nah, karena di situ mulanya warnanya tak berwarna, maka di situ hampir tak terlihat ya pada kertas seperti ini. Nah, kemudian dia bermaksudkan bahwa larutan NaOH akan dimasukkan ke dalam botol spray atau botol semprot, di mana larutan NaOH pada mulanya juga warnanya tak berwarna seperti itu. Nah, ketika larutan NaOH ini akan disemprotkan ke kertas yang sudah diberi PP, karena NaOH itu sifatnya basah, maka PP akan berubah warna menjadi warna merah seperti pada perubahan warna trayek pH yang sudah kita jelaskan di depan. Nah, kalian juga bisa mencobanya seperti ini dengan mengganti larutan NaOH dengan basa-basa yang ada di sekitar kalian, misalnya ada sabun, kemudian obat mah, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu.
Oke, demikian penjelasan saya mengenai indikator asam basa. Kalau kalian butuh lagi video bagaimana cara menggunakan indikator asam basa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.